wanita setelah melahirkan akan langsung mengalami masa nifas. Masa ini berlangsung ketika wanita telah mengeluarkan plasenta yang berlanjut selama beberapa minggu kemudian. Masa nifas ini pada umumnya berlangsung selama 6 minggu setelah melahirkan. Nah, dalam 6 minggu tersebut, tubuh wanita akan mengalami perubahan, yaitu adaptasi pada saat kehamilan dan melahirkan, sampai berangsur-angsur kembali ke keadaan seperti sebelum hamil. Masa nifas juga disebut dengan masa pembersihan rahim, yaitu dengan pengeluaran darah lewat vagina, sama halnya seperti pengeluaran darah pada saat haid yang dialami oleh wanita usia subur. Pada masa nifas, ibu akan mengalami perubahan adaptasi, baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Nah, pada awal periode nifas, secara drastis seluruh tubuh akan mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan monitoring kepada ibu nifas terkait dengan pemulihan kesehatannya. Masa nifas dibagi menjadi 3 tahap, yaitu puerperium dini, puerperium intermedial, dan puerperium remote. Nah, pada puerperium dini itu kepulihan di mana ibu itu diperbolehkan berdiri dan berjalan serta menjalankan aktivitas layaknya wanita normal. Yang kedua, ada puerperium intermedial, yaitu suatu kepulihan menyeluruh pada alat-alat genitalia yang lamanya itu sekitar 6-8 minggu. Nah, ketiga ada puerperium remote. Nah, puerperium remote itu adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama apabila ibu selama hamil dan persalinan mempunyai komplikasi. Pelayanan kesehatan ibu nifas dilaksanakan minimal 3 kali. Yang pertama, 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua, 4 hari sampai 28 hari setelah melahirkan. Dan yang ketiga, 29 hari sampai 42 hari setelah melahirkan. Jenis pelayanan kesehatan. Yang pertama, menanyakan kondisi ibu nifas secara umum dapat mengetahui terjadinya bahaya pada ibu nifas. Yang kedua, perlu dilakukan pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan, dan juga nadi pada ibu nifas. Yang ketiga, pemeriksaan lokiah dan perdarahan juga perlu untuk dilakukan. Yang keempat, selain pemeriksaan lokiah, pemeriksaan jalan lahir dan tanda infeksi juga perlu untuk dilakukan untuk mengidentifikasi masalah pada jalan lahir. Yang kelima, ada pemeriksaan kontraksi rahim dan juga tinggi fundus uteri. Setelah melahirkan, fundus uteri akan berkurang dan tiap 24 jam tinggi fundus uteri akan berkurang kurang lebih 1,25 cm. Yang keenam, yaitu pemeriksaan payudara. Hal ini perlu dilakukan untuk kelancaran pemberian ASI eksklusif pada bayi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan pada ibu nifas. Nah, yang pertama, kita harus memperhatikan kondisi klinis pada ibu nifas, yaitu apakah terjadi peningkatan suhu derajat pada ibu nifas, yaitu di atas 38 derajat Celcius. Selain itu, kita juga harus memperhatikan apakah terjadi pembengkakan pada payudara ibu nifas, dan selanjutnya kita juga perlu memperhatikan bagaimana kadar nilai Hb, hematokrit, dan eritrosit pada ibu nifas, apakah menurun dan jauh dari batas normal. Nah, jika kondisi-kondisi klinis tersebut terjadi seperti kenaikan suhu, pembengkakan payudara, dan menurunnya nilai Hb dari batas normal, maka kita perlu membawa ibu nifas ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Nah, selanjutnya, selain kondisi klinis, kita juga perlu memperhatikan kondisi psikologi pada ibu nifas. Kita juga perlu memperhatikan istirahat yang cukup dari ibu nifas. Kita juga perlu memperhatikan asupan gizi bagi ibu nifas,
ibu nifas juga perlu melakukan olahraga khususnya pada bagian otot perut, dan disarankan ibu nifas juga untuk belajar cara menyusui dan cara merawat payudara selama masa nifas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda bahaya pada ibu nifas. Tanda bahaya pada ibu nifas adalah suatu keadaan gawat darurat setelah proses melahirkan. Hal yang membutuhkan penanganan khusus oleh tenaga kesehatan. Tanda bahaya ibu nifas harus segera ditangani, jika tidak dapat menimbulkan kesakitan, bahkan kematian pada ibu nifas. Nah, maka dari itu penting bagi ibu untuk mengetahui tanda bahaya pada ibu nifas. Nah, adapun tanda bahaya yang pertama yaitu pendarahan lewat jalan lahir. Ibu harus waspada apabila terjadi pendarahan pada jalan lahir dengan jumlah dari batas wajar. Tanda bahaya yang kedua yaitu keluar cairan berbau dari jalan lahir. Apabila keluar cairan dari jalan lahir merupakan hal yang wajar, namun apabila yang keluar adalah cairan yang berwarna kuning dan memiliki rasa yang tidak sedap, itu perlu diwaspadai karena dicurigai terjadi infeksi pada organ intim. Selanjutnya yang ketiga ada sakit kepala. Sakit kepala yang tidak tertahankan disertai gejala lain seperti pandangan kabur, mual, muntah. Hal merupakan ibu harus mewaspadai hal tersebut karena menunjukkan komplikasi preeklamsia pasca melahirkan. Nah, untuk tanda bahaya yang keempat yaitu demam lebih dari 2 hari. Suhu ibu pasca melahirkan atau ibu nifas tidak boleh melebihi peningkatan dari 38 derajat. Untuk tanda bahaya yang kelima yaitu payudara bengkak, merah disertai rasa sakit. Hal ini tidak boleh terjadi karena itu merupakan pertanda adanya infeksi pada payudara akibat menumpuknya ASI. Nah, tanda bahaya yang keenam atau yang terakhir yaitu ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab atau depresi. Hal tersebut merupakan perubahan kadar hormon. Jagalah kesehatan ibu nifas dengan sering melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan.